Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for today we are going to talk about the new chapter. Kita akan belajar tentang bab baru. So, which is before we study about the main topic gitu kan ya. Sebelum kita belajar tentang topik utama kita hari ini. So, I want to tell you about I want to discuss with you about the rules of the chapter. Kita akan belajar akarnya dulu nih Kak untuk chapter kita hari ini. Jadi biar nanti ke depannya kita akan lebih mudah. So, for the first we are going to study about emas or mazen ya. Kita akan belajar tentang emas or mazen. I'm sure that you all of you have listened about it before gitu kan. Ibu yakin kalau misalkan kalian pasti sering banget sebenarnya ngedengar gitu kan ya kata-kata mas atau mazen. Atau mazen itu kalau misalkan kepanjangannya adalah masnat gitu ya. Nah, di sini. Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan kata mas or mazennya, atau juga bagaimana cara kita membuat kalimat yang merupakan yang mengandung sebuah kata mas or mazen gitu ya. So before we make the sentence gitu kan, sebelum kita mengetahui atau membuat kalimatnya, so we have to know first about the function or the definition about the mass ya. Jadi kita harus tahu dulu nih Kak, sebelum kita buat kalimatnya otomatis kita harus tahu dulu rulesnya gitu kan, aturannya kayak untuk apa sih, kapan digunakan mass itu gitu. Nah di sini ibu sudah tulis, I have already write here, mass adalah maknanya means is harus. Jadi must itu maknanya adalah harus, or in English don't do this. Jadi maknanya itu kalian benar-benar tidak boleh melakukan hal tersebut. You don't have a choice. Jadi kalian tidak memiliki pilihan. Pokoknya kata harus itu misalkan kalian harus mengerjakan, berarti kalian gak ada pilihan untuk tidak mengerjakan. Harus berarti gitu kan ya. Mas itu harus, berarti tidak boleh kalau tidak mengerjakan ya. It means that you don't have choice. Jadi ini maknanya kalian tidak memiliki pilihan lain selain kata yang disuruhkan gitu. Atau mungkin kebalikannya, you mustn't gitu kan, you mustn't do something, kalian tidak boleh melakukan hal itu gitu kan. Berarti kalian benar-benar tidak boleh gitu. Ketika kalian dilanggar gitu kan ya, pasti akan mendapatkan punishmentnya seperti itu, atau mendapatkan kayak bukan balasan sih, mendapatkan hukuman seperti itu karena kalian telah melanggar. Karena kata mas sama mazen ini maknanya harus benar-benar mengikuti perintah dari kalimat tersebut gitu. Jadi tidak boleh tidak gitu ya. So kita we have already know about the function and the definition. Kita udah tahu nih Kak fungsi dari kata mas ini dan definisinya dari kata mas ini. So how to make the sentence of mas or mazen. Jadi bagaimana membuat kalimatnya? It is a simple. Ini sangat simple Kak. Kalian lihat di sini. There is some sentence here. I must work. I must work ya kan. Nah di sini kata kalimat ini mengandung terdapat subjek, terus must ini sendiri dan verb ya. Jadi ketika kalian ingin mengungkapkan suatu keharusan ke teman kalian bisa menggunakan I must work gitu kan ya. Berarti saya harus kerja gitu kan, saya harus, tidak boleh, tidak ada pilihan ya, berarti harus gitu. Atau mungkin subjek lain yang kalian bisa menggantinya dengan
Yang ini juga. Ini tergantung dari pemakaiannya. Kalau I itu saya, you itu kamu, they itu artinya mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it untuk sesuatu selain manusia. Seperti itu. Jadi disesuaikan. I must work berarti saya harus kerja gitu. So for the verb atau buat kata kerjanya sendiri, work ini kan adalah kata kerja ya Kak ya. Nah kalau misalnya untuk kata kerja sendiri dia harus menggunakan verb one, nggak boleh pakai verb 2, verb 3 itu nggak boleh, harus verb one gitu, atau yang disebut dengan kata kerja dasar. Jadi belum ada imbuhan apapun ya, harus kata kerja dasar. Work mungkin eat juga eat gitu kan ya. Terus apa, write gitu kan ya, tidak boleh eaten, tidak boleh pakai wrote gitu kan ya, tidak boleh, harus pakai kata dasar seperti itu. Nah di sini kalau misalkan kita ubah dengan subjek yang ini, bisa nggak dengan kalimat ini? Bisa. We must work gitu kan ya. Nah berarti tandanya kita harus kerja. Jadi bukan cuman diri kita sendiri, tapi kita, orang-orang yang bersama dengan kita harus kerja juga. Seperti itu ya. Pokoknya untuk subjek dia mengikuti bagaimana posisinya kalian saja. Seperti itu ya. So warning, Ibu ingatkan sekali lagi, tadi Ibu bilang for the verb atau untuk kata kerjanya you must use for the verb one. Kalian harus menggunakan kata kerja dasar atau kata kerja pertama, verb one. Tapi di sini coba kalau misalnya kalian lihat, ada kata work, works, to work, dan working. Ini semua terdapat diambil dari verb one, betul? Tapi ada kata correct dan incorrect. Correct itu maknanya benar. Kalau misalnya incorrect artinya salah. Nah, yang dimaksud di sini apa sih Kak? Ya, yang dimaksud sini adalah kalimat yang pertama adalah satu-satunya kalimat yang benar untuk membuat kalimat must. Gitu ya, menggunakan kalimat membuat kalimat menggunakan kata must. Yang benar hanya yang pertama, correct. Berarti yang benar cuma ada ini, why. Padahal mereka sama-sama menggunakan verb one. Ya, Ibu bilang lagi, jadi untuk verb one itunya kata kerjanya menggunakan kata dasar. Jadi tidak boleh menggunakan imbuhan. Kalau misalkan di sini kita lihat yang incorrect semuanya ya Kak. Kalau yang works, nah dia ada tambahan s, kata dasar adalah work. Kalau misalkan ada s berarti udah ditambahkan imbuhan, berarti dia salah. Yang ini juga, kok ada to? Kalau to ini berarti dia menggunakan kata infinitive gitu. Nah karena dia sudah menambahkan kata kerjanya, jadi dia tersebut juga imbuhan. Makanya itu yang ini adalah salah kalimat yang ini. Nah yang terakhir juga sama, I must working. Ibu bilang tadi kalau misalkan untuk kata kerjanya itu adalah kata kerja dasar. Kata dasarnya adalah work, berarti tidak boleh ada tambahan. Kalau misalnya ini working, walaupun dia nyambung seperti s ini, tapi dia termasuk kata imbuhan yang ing-nya ini. Jadi makanya salah karena untuk must, Ibu ulangi sekali lagi, untuk membuat kalimat must tidak boleh menggunakan kata kerjanya selain verb one dan tidak boleh menggunakan imbuhan. Jadi harus benar-benar menggunakan kata dasar seperti itu. Nah di sini ada Sini must. Oke, for your information, must di sini adalah something is very important. Jadi kalimat must ini digunakan pada situasi yang sangat penting, important. Penting gitu. Jadi
bener-bener kayak misalnya gini, I must go to the bathroom, misalnya gitu kan ya, I must go to the bathroom. Kalian bilang kayak gitu. Nah, berarti tandanya kalian bener-bener harus ke kamar mandi. Misalkan kenapa? Karena kalian udah kebelet, bener-bener kebelet gitu kan, bener-bener sakit perut dan sudah tidak bisa ditahan. Berarti kalian bisa menggunakan must, karena kalian sudah tidak pilihan lagi. Kalian harus ke kamar mandi. Kayak gitu. Ya, jadi something is very important, sesuatu yang sangat penting. Kalian bisa menggunakan kata must kayak gitu. Nah, something is necessary ya, sesuatu hal yang diperlukan, perlu, yang diperlukan. Dan tapi kalian tidak memiliki pilihan lagi, but you don't have choice. Jadi kalau misalkan kalian memerlukan suatu barang A, suatu barang B gitu kan ya, tapi dengan catatan kalian udah nggak bisa ada pilihan lagi, bener-bener harus milih barang A, barang B kayak gitu. Mungkin dengan alasan tertentu. Jadi benar-benar tidak memiliki pilihan gitu. Jadi kayak kata mas ini adalah benar-benar maknanya harus. Jadi dimana kalian harus mengikuti perintahnya, atau mungkin kalian harus tidak harus gimana ya. Kalau misalkan kalimatnya harus, berarti kalian harus melakukan I must work, berarti kalian harus kerja. Tapi kalau misalkan gini, I mustn't work, berarti kalian tidak harus kerja gitu. Dan itu harus dilaksanakan sesuai dengan perintahnya. Sekarang kita lanjut ke segini. Ada latihan soal. Di sini ada beberapa titik-titik ya Kak ya, dengan di bawahnya ini. Nah, tolong kalian sekarang lihat dan kalian isi titik-titik ini menggunakan kalimat-kalimat yang menggunakan prasa-prasa atau kata-kata yang sudah Ibu taruh di bawah ini. Kayak gitu ya. Coba for the number 1 kita bareng-bareng ya Kak. According to the law, a driver gitu kan. According to the law, menurut hukum. According to the law. Law itu artinya hukum. Menurut hukum, a driver, seorang seorang supir gitu kan ya. Seorang supir apa? Kira-kira yang paling tepat apa? Ya, yang ini ya. Berarti kita isi menggunakan kata must Kak. Ya, ingat kita isi menggunakan kata must. According to the law, driver must, ditambahin must, have gitu kan ya, have a driver license. Nah, berarti harus punya SIM ya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah SIM, driver license itu adalah surat izin mengemudi atau SIM yang biasa kita sebutkan gitu ya Kak. Nah terus kita isi semuanya menggunakan kata must ya Kak. Terus untuk number 2, if a traffic light is red, kalau misalkan nih, kalau traffic lights itu lampu merah, atau misalkan lampu merah yang suka ada di pertigaan, perempatan jalan gitu kayak yang jalan besar, is red, berwarna merah. A car, berarti car harus apa? Kalau warna merah, a car must stop gitu ya, a car must stop gitu. Nah terus untuk yang number 3, if you want to check a book out of the library, you gitu kan ya, you kalau misalkan kalau kamu mau to check, untuk mengecek a book out of the library, buku itu apakah buku itu di perpustakaan, you berarti kalau di perpustakaan kita harus apa? Oke, have a library card. You must, berarti kan you must have a library card. Nah seperti itu. Oke, sampai sini saja. Kalau misalkan kalian ini mengisi di rumah, boleh sekali ditambahkan, diisi lagi yang 4, 5, 6-nya. Nah sekarang Ibu akan pastikan kalian bisa lihat number 1 ada a driver must have, itu kan berarti dia di sini driver kita kan ya. Ini kalimat must-nya betul nggak Kak?
Betul, karena driver sebagai subjek, must ini adalah rumus, dan have sebagai verb. Gitu kan ya Kak? Nah, untuk gini, a car must stop. Nah, a car must stop. Yang subjek yang mana? Car ya. Terus must ini adalah rumus, stopnya sebagai verb. Gitu ya Kak. So, yang ini terakhir, you must have. Nah, yang ini sama dengan nomor 1 gitu kan ya. Kalau misal cuman bedanya kalau nomor 1 tadi itu a driver subjeknya, kalau ini adalah subjeknya adalah you. Gitu ya Kak. Nah, sampai sini insya Allah kalian paham. So please check your your task on the classroom. Ya, okay. I think enough for today. So I want to say thank you for you all that who have watch my video today ya, yang udah nonton video ibu. I want to say thank you. So please please check once again, please check your task on the classroom. Okay, tolong cek lagi tugas kalian di classroom. Okay, now I want to say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.